guys, balik lagi di Dharma Friday. Kalian pasti tahu kan tentang Dewi Kwan Im? Ya pasti tahu lah, Dewi Kwan Im ini populer banget loh di Indonesia gara-gara jadi salah satu tokoh penting dalam serial Sun Gokong atau Kerasakti. Meskipun Dewi Kwan Im sebagai tokoh yang penuh welas asih dan membawa identitas ajaran Buddha, tapi ternyata nggak semua umat Buddha loh meyakini Dewi Kwan Im. Hah? Kok bisa? Tentu bisa, dan semuanya akan dibahas di Dharma Friday episode kali ini. Tapi sebelumnya, ada yang ingat nggak sih video Dharma Friday yang tentang Buddha, tapi lucu? Nah, kalau ada yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya. Karena di situ kita udah bahas semua tentang berbagai macam aliran agama Buddha, dan ini sejalan dengan apa yang bakal dibahas hari ini, yaitu Dewi Kwan Im beneran tokoh di dalam agama Buddha atau bukan sih? Kalau beneran, kenapa kok nggak semua umat Buddha meyakini Dewi Kwan Im? Dewi Kwan Im, tokoh dalam tradisi Mahayana. Mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya, Dewi Kwan Im ini beneran tokoh di dalam agama Buddha bukan sih? Dan kalau beneran, kenapa kok nggak semua umat Buddha meyakininya? Jadi, alasannya adalah karena sosok Dewi Kwan Im ini hanya ada di dalam tradisi atau mazhab Mahayana dan Vajrayana saja. Ajaran Buddha yang sudah muncul sejak 589 sebelum Masehi mengalami puncak ekspansi pada zaman pemerintahan Raja Asoka dan diadakannya Konsili Agung Buddhis ketiga. Karena adanya perbedaan pandangan, winaya atau aturan kebikuan, akhirnya muncul dua kelompok, yaitu Mahasanghika dan Stawira Nikaya. Namanya juga ekspansi dan menyebar ke berbagai wilayah. Biasanya untuk diterima masyarakat setempat, ajaran Buddha terkadang harus fleksibel mengikuti budaya setempat. Nah, ajaran Buddha ini yang masuk ke wilayah Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Korea, dan sebagainya disebut dengan mazhab Mahayana. Dari sinilah kemudian konsep tentang Dewi Kwan Im ini muncul dan menjadi sosok penting dalam penyebaran Buddhisme Mahayana. Siapa sih sebenarnya Dewi Kwan Im ini? Apakah benar Dewi Kwan Im itu perempuan? Menurut tradisi Buddhis Mahayana dan Vajrayana, Avalokitesvara yang dalam bahasa Mandarin dikenal sebagai Kwansheng Pusa, Kwansheng Posat, atau lebih dikenal masyarakat umum sebagai Dewi Kwan Im, Kuan Yin atau Zenezik dalam tradisi Buddhisme Vajrayana Tibet adalah seorang bodhisattva, makhluk suci yang telah mencapai pencerahan tetapi menunda nirwananya untuk kembali ke dunia fana ini menolong makhluk-makhluk yang menderita. Nama Avalokitesvara yang terdiri dari Avalokita plus Iswara bermakna sang tentrap atau Iswara yang menatap ke bawah melihat dunia Avalokita. Nama Kwansheng bermakna hampir sama, yaitu ia yang mendengar suara derita dari dunia. Pada mulanya di India, Avalokitesvara digambarkan berwujud laki-laki, begitu pula pada masa menjelang dan selama dinasti Tang atau tahun 618 sampai 907. Namun pada awal dinasti Song tahun 960 sampai 1279 berkisar pada abad ke-11, beberapa dari pengikut melihatnya sebagai sosok wanita yang kemudian digambarkan dalam para seniman. Perwujudan Kwan Im sebagai sosok wanita lebih jelas pada masa dinasti Yuan tahun 1279 sampai 1368. Sejak masa dinasti Ming atau berkisar pada abad ke-15, Kwan Im secara menyeluruh dikenal sebagai wanita. Kwan Im pertama diperkenalkan ke Tiongkok pada abad pertama sebelum Masehi bersamaan dengan masuknya agama Buddha. Pada abad ke-7, Kwan Im mulai dikenal di Korea dan Jepang karena pengaruh dinasti Tang. Pada masa yang sama juga, Tibet memulai mengenal Kwan Im dan menyebutnya dengan nama Zendresik. Dalai Lama sering dianggap sebagai manifestasi dari Zendresik di dunia. Banyak faktor yang menyebabkan Kwan Im kemudian direpresentasikan menjadi sosok wanita. Di antaranya, yang pertama, pengaruh budaya maternalistik yang identik dengan sistem matriarki di Tiongkok kuno saat itu. Yang kedua, pengaruh figur Wu Zetian 624 sampai 705 sebagai satu-satunya kaisar perempuan dan juga beragama Buddha. Dan yang ketiga, tekanan budaya paternalistik sehingga kaum perempuan memerlukan satu figur dewi perempuan yang bisa melindungi dan mengayomi mereka. Terdapat beberapa legenda lainnya terkait tentang asal-usul Kwan Im menjadi sosok dewi atau perempuan. Dalam sastra Feng Shen Pang atau disebut juga Feng Shen Yan Yi, roman penganugerahan dewa, disebutkan bahwa ia dikenal dengan nama Qi Hang. Nah, selain itu ada pula kisah Putri Miao Shan sebagai Kuan Yin. Xiangshan Baojuan, gulungan mustika Gunung Harun, menceritakan Kuan Yin Pusa bermanifestasi menjadi Miao Shan.
putri ketiga dari Raja Miaozhuang. Cerita Xiangshan Baojuan berasal dari wihara Xiangshan Shi di Ruzhou. Wihara itu adalah tempat pemujaan Kuan Yin dan biksu kepala wihara bernama Hua Zhou memberikan tulisan kisah putri Miaoshan kepada pejabat kota Ruzhou yang bernama Jiang Zhiqi. Dari situlah legenda Kuan Yin sebagai putri Miaoshan meluas. Dewi Kuan Yin ini benarkah setara dengan simbol feminis modern? Sosok perempuan sebagai juru selamat bukanlah konsep baru loh di dalam tradisi manusia. Sudah sejak dahulu kala, di banyak tradisi mengenal perempuan-perempuan sebagai penguasa dunia. Kita bisa lihat dewi-dewi India kuno yang luar biasa banyak, diantaranya seperti Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, Dewi Durga. Lalu tradisi Yunani punya Dewi Hera, sedangkan Romawi punya Dewi Juno. Di Mesir kuno ada Dewi Isis, di tradisi Skandinavia ada Dewi Freya, dan bahkan di Indonesia kita ada Dewi Sri loh. Semua ini menunjukkan satu hal, bahwa di masa silam sebelum era patriarki dimulai, peradaban manusia berpedoman pada era matriarki, yaitu ibu sebagai pemimpin. Secara hukum alam ada dua jenis gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Letak perbedaannya yaitu pada rahim itu sendiri. Rahim atau yoni di dalam bahasa Sanskerta berarti rahim, merupakan pintu masuknya makhluk dilahirkan ke dunia. Dalam konsep ajaran Buddha, kita mengenal tingkatan alam kehidupan yang terdiri dari alam materi kasar, alam materi halus, dan alam tanpa materi. Nah, alam manusia adalah contoh dari alam materi kasar, di mana alam-alam tersebut terikat dengan kondisi gender yang terbagi menjadi memiliki rahim atau yang disebut perempuan, dan tidak memiliki rahim atau yang disebut laki-laki. Untuk memasuki alam manusia, kita memerlukan rahim. Jadi melalui konsep inilah, kemudian di masa silam, sosok perempuan diagungkan menjadi Tuhan atau penguasa, karena dari rahim perempuanlah kita bisa memasuki alam manusia, dari rahim perempuanlah kita diciptakan. Hal ini pula yang menyebabkan Kuan Yin disimbolkan menjadi sosok dewi perempuan karena membawa sifat ulas asih dan tidak pamrih. Ibarat seorang ibu yang melalui rahimnya merawat makhluk yang masuk ke dalam alam manusia. Dengan sifat cinta kasih dan ulas asihnya itu, Kuan Yin menolong semua makhluk tanpa pilih-pilih. Seperti halnya seorang ibu yang mempertaruhkan dirinya sendiri, melindungi anak semata wayangnya seperti yang terdapat di dalam Karania Metasutta. Walaupun pada faktanya, Kuan Yin sendiri sebenarnya tidak memiliki gender loh, alias bukan laki-laki ataupun perempuan, karena merupakan sosok dari makhluk agung yang sudah tercerahkan sempurna. Di dalam Abhidhamma dijelaskan, makhluk-makhluk di tingkat alam materi halus seperti Brahma tidak lagi memiliki gender karena memang semakin tinggi kualitas batinnya, semakin tidak tertarik pada nafsu indria, sehingga gender tidak terbentuk di alam-alam materi halus. Tetapi hal ini tentu berbeda ya dengan konsep non-binary yang banyak diusung oleh feminis. Karena kita ini masih hidup di alam materi kasar. Di alam materi kasar, semua makhluk pasti punya gender. Kalaupun nggak punya, itu bukan karena tinggi kualitas batinnya, melainkan justru karena vipaka atau buah karma lampau buruk kita di masa silam. Nah, kalau kalian masih kurang paham mengenai terbentuknya gender, bisa cek video kita ya tentang pandangan ajaran Buddha terhadap LGBTQ+. Kesimpulannya, di dalam tradisi Buddhisme Mahayana, karena banyak terpengaruh dengan tradisi Tiongkok, maka terdapat pula perayaan Hari Sejit atau Hari Kebesaran Dewa-Dewi. Khusus untuk Hari Sejit Kuan Yin dirayakan setiap tanggal 19 bulan ke-6 kalender Tionghoa, yang berarti jatuh pada tanggal 24 Juli 2024 kemarin. Sebagai simbol cinta kasih dan ulas asih tanpa batas, gak ada salahnya kita merayakan Hari Sejit Kuan Yin dengan memancarkan Brahma Wihara atau 4 keadaan batin luhur, yaitu metta atau cinta kasih, karuna atau ulas asih, mudita, simpati atau ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, serta UPK, yaitu keseimbangan batin, kepada seluruh makhluk. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, semoga semua makhluk bahagia. Oke teman-teman, thank you ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusi bareng-bareng. Don't forget to like, comment, and subscribe ya teman-teman, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!